Hai teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas soal diagrammatic reasoning part 3. Jadi, buat teman-teman yang belum sempat nonton part 1, part 2, dan video soal TKD lainnya, tonton dulu yuk. Videonya ada di channel YouTube Aptaschool. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Aptaschool biar nggak ketinggalan video-video menarik dan informatif dari Aptaschool. Yuk, kita langsung bahas soal pertama. Ini bentuknya dia berupa soal diagrammatic reasoning. Teman-teman harus mencari salah satu nih. Biasanya antara kotak pertama ataupun polanya yang dicari ataupun hasil akhirnya. Di soal ini kita mencari hasil akhirnya. Menggunakan pola kedua, dilanjutkan dengan pola pertama. Kita cari dulu yuk pola 2 dan pola 1 itu apa. Dari pola kedua, kalau teman-teman lihat ada 3 gambar dan ada isiannya nih. Kalau gambar yang di terluarnya itu tetap ya posisinya segitiga, lingkaran, segi 6. Segitiga, lingkaran, segi 6. Tapi isinya dia berganti. Dari yang tadinya coret-coretan di nomor 1 menjadi nomor 2. Terus yang bentuknya seperti jam, dia menjadi dari nomor 2 menjadi di nomor 3. Yang bentuknya euro ini dari nomor 3 menjadi nomor 1. Ternyata hanya pindah posisi yang bagian dalam. Gambar bagian dalam. Sekarang kita cek yang nomor 1. Nomor 1 itu berarti yang ini. Coba teman-teman lihat ada 3 bentuk juga dan ada isiannya sama seperti yang tadi. Cuma teman-teman ternyata isiannya itu sama ya. Hanya saja sekarang posisinya yang berbeda. Perhatikan gambar pertama, dia ada segi 6 dan gambar seperti berikut nih. Berganti ke kotak kedua, semua gambarnya itu mengalami rotasi ke kanan atau 90 derajat searah jarum jam. Rotasi 90 derajat searah jarum jam. Hanya untuk gambar pertama dan gambar kedua. Tapi teman-teman di gambar ketiga, dia ini bentuknya tetap, posisinya tetap, dalamnya juga tetap. Jadi nomor 3 tidak berganti. Ini hanya untuk gambar 1 dan gambar 2. Yuk kita coba, yuk kita gambar. Di sini teman-teman, aku zoom dulu ya. Teman-teman bisa lihat ada isiannya juga nih. Bentuknya berbeda-beda. Teman-teman harus fokus ke dalam isinya juga. Oke, aku mulai. Berarti kalau kita menggunakan pola kedua, gambarnya akan tetap. Berarti di sini ada gambar panah ke atas, berwarna hitam. Teman-teman anggap ini berwarna hitam ya, biar kita jelas melihatnya nanti. Terus ada love, berhubung ini tidak berganti warna, jadi aku gambarnya putih aja, cuma teman-teman anggap ini berwarna hitam. Terus ada segitiga. Yang berganti itu hanya bagian dalamnya aja. Bagian dalamnya yang tadi nomor 1 menjadi nomor 2. Artinya yang bentuknya seperti ini nih, dia akan menjadi di nomor 2. Lanjut. Nomor 2 dia akan berubah ke dalam nomor 3. Nih, artinya di segitiganya dia ada seperti panah, terus di sini kotak. Di nomor 1 itu gambar yang ada di nomor 3. Artinya gambarnya seperti ini. Gambarnya 2 panah seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke pola nomor 1. Pola nomor 1 itu ingat bahwa yang berotasi hanya gambar ke-1 dan gambar kedua. Otomatis gambar yang berotasi hanya panah, dalamnya juga ikut berotasi ya. Kalau panahnya tadi kanan kiri berotasi menjadi atas bawah. Terus love-nya dia akan berotasi ke kanan juga. Berarti sekarang menghadap ke bawah. Gambar dalamnya juga berotasi. Berarti sekarang ini kotak kosong, yang ini kotak berwarna. Gambar ketiga ini akan tetap segitiganya menghadap ke atas, di sini panah ke kanan dan ada kotak kosong. Kalau begitu, jawaban yang tepat ini jatuh pada opsi yang mana nih? Opsi yang A, karena bentuknya sama, sesuai ya. Gitu. Kita lanjut lagi yuk ke soal berikutnya. Di soal nomor 2 ini teman-teman, yang dicari adalah pola pertamanya. Kalau dicari pola pertamanya, teman-teman nanti gunakan konsep kebalikan, yaitu nanti kita akan mencari dari belakang. Jadi dari hasil akhirnya kita kenakan pola ketiga. Pola ketiga itu kalau teman-teman lihat dia hanya berganti posisi ya.
Yang tadinya di depan ini nomor 1 jadi nomor 3. Yang tadinya di nomor 2 dia tetap nomor 2, yang nomor 3 berganti jadi nomor 1. Alias ini hanya pindah posisi atau tukar posisi. Nomor 1 menjadi 3, nomor 3 menjadi 1. Kita gambar dulu yuk. Oh iya, karena ini dari belakang nanti yang 3 tetap jadi 1, 1 jadi 3. Alias ini sama ya. Dia berbeda kalau misalnya rotasi. Kalau rotasi menggunakan kebalikan artinya kalau tadinya ke kiri, berarti kita carinya lewat kanan dulu, gitu ya. Berarti gambarnya akan menjadi seperti berikut. Kita dari belakang. Di sini ada gambar yang seperti huruf T ini. Terus di nomor 2 ada gambar seperti ini, warnanya juga hitam. Di belakang, di gambar ketiga, ada gambar 2 panah seperti ini. Nah, terus sekarang kita lihat hasil awalnya. Hasil awalnya itu ternyata sama ya susunannya, yang seperti T, terus gambar yang keduanya juga sama, 2 panahnya juga sama. Hanya saja teman-teman perhatikan di sini, yang tadinya menghadap ke kanan, dia menjadi ke kiri. Yang tadinya ke atas, dia menjadi ke bawah. Otomatis ini kalau nggak pakai pencerminan dengan cermin horizontal, dia akan menggunakan rotasi 180 derajat. Dari nomor 1 sampai nomor 5 yang menggunakan pola tersebut hanya di nomor 4. Pola keempat ini dia menggunakan rotasi 180 derajat. Karena kalau pencerminan nanti gambar ketiganya salah, bukan seperti ini kalau pakai pencerminan. Gitu ya. Sekarang kita rotasi yuk gambar keempat. Rotasi 180 derajat itu kebalikannya sama, tetap rotasi 180 derajat. Otomatis bentuknya akan menjadi gambar pertama tadi. Ini T-nya menghadap ke kiri, terus di sini menghadap ke bawah. Panahnya ketika dirotasi 180 derajat ya sama bentuknya, karena dia simetri ya. Nah, seperti ini. Jadi, jawabannya tadi ada pada pola keempat, yaitu opsi yang D. Hai teman-teman, tahu nggak sih kalau bimbel BUMN Aptaskul itu sekarang turun harga dari 699.000 jadi 129.000 aja untuk 1 tahun akses. Wow, ini teman-teman, kalau teman-teman join di Aptaskul, nanti teman-teman juga bisa join channel mentoringnya Aptaskul. Biar persiapan teman-teman semakin mantap. Aplikasinya bisa teman-teman download di Play Store ataupun di App Store. Fiturnya lengkap banget, ada tryout-nya, ada materinya, dan teman-teman bisa cek soal-soal yang udah teman-teman kerjakan. Tuh ada TKD BUMN-nya, ada juga core value-nya, ada TBI-nya, ada TWK-nya, dan soal-soal lainnya. Yuk, cus klik link yang aku sertain di deskripsi di bawah ya. Aku tunggu. Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di soal ketiga nih teman-teman, sekarang kita diminta mencari pola ketiganya. Sudah disediakan hasil akhirnya. Dari pola 1 dulu, baru pola kedua. Nah, kalau dicari yang belakang, nggak perlu pakai kebalikan, carinya lewat depan. Kita lihat dulu, pola nomor 1. Kalau teman-teman lihat nih, bentuknya kan miringnya ada di sebelah kiri. Ketika menjadi gambar di kotak kedua, dia miringnya ada di sebelah kanan bawah. Artinya, ini hanya dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Demikian juga yang S sama, rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kita rotasi dulu yuk. Dengan pola pertama, kita dapatkan gambarnya akan menjadi seperti ini. Yang bentuknya seperti jam berarti dia menghadapnya seperti ini. Terus yang gambarnya euro, euronya rotasi 90 derajat ke kiri, berarti menjadi seperti inilah ya kira-kira. Gini ya. Terus di sini ada garisnya. Nah, kira-kira seperti inilah. Dilanjutkan dengan pola kedua. Pola kedua itu, dia apa nih? Apakah dia pencerminan horizontal ataupun rotasi? Teman-teman lihat di sini, kalau dari dolarnya aja nih. Misalkan dia dirotasi 180 derajat, otomatis nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Sama juga ya ketika dirotasi 180 derajat. Tapi di sini bukan ya. Dia itu kebalikannya. Artinya ini polanya menggunakan pencerminan
horizontal. Kok taunya horizontal, Kak? Kenapa nggak pakai vertikal cerminnya? Karena kalau misalnya pakai vertikal, nanti gambar yang pertama salah. Nah, ini ketika dicerminkan dengan cermin horizontal seperti ini, gambar yang pertama bentuknya akan menjadi di kotak kedua. Nomor 2 kita cari menggunakan pencerminan dengan cermin horizontal. Oke, berarti dari nomor 1 ini ketika dicerminkan terbalik ya, dia akan menjadi bentuk seperti ini. Gambarnya berarti jamnya jadi ke bawah arahnya. Yang kedua, euronya berarti menjadi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Selesai ya. Sekarang teman-teman lihat nih. Di gambar terakhir itu bentuknya sepertinya sama ya. Menghadapnya ke bawah juga. Cuma posisinya yang berganti. Nah, ini pakai yang mana nih? Nomor 1 udah, nomor 2 udah. Polanya juga beda ya kalau sama yang terakhir tadi. Kalau nomor 4, dia teman-teman lihat nih. Dia pindah posisi. Ya kan? Tapi kalau cuma pindah posisi, nanti menghadapnya ya sama. Berarti ini seperti ini. Di sebelah kanannya seperti ini. Beda ya, lihat euronya dan arah jarum jamnya. Beda dia menghadapnya. Otomatis bukan menggunakan pola keempat, tapi ini menggunakan pola kelima, yaitu pencerminan dengan cermin vertikal. Dan ini semuanya ya teman-teman ya, bukan masing-masing. Langsung semuanya dengan cermin vertikal. Jadi bentuknya seperti terbalik gitu ya. Tadinya segitiganya kedua jadi pertama, terus gambarnya juga isinya terbalik. Kita coba ya, menggunakan pola kelima. Berarti nanti dia arahnya kebalik, sama seperti ini. Ya kan? Bentuknya terbalik, dari lingkarannya dari 1 ke 2, 2 ke 1. Arah euronya sama arah jarum jamnya juga terbalik. Jadi betul, ini menggunakan pola kelima. Jawabannya. Kira-kira gampang nggak nih teman-teman? Aku lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Supaya persiapan teman-teman semakin mantap untuk mengerjakan soal TKD BUMN, aku punya satu aplikasi yang top chair banget buat bantu teman-teman belajar. Namanya Bimbel BUMN Aptaskul. Nih teman-teman, linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah ya. Di aplikasinya teman-teman bisa klik try out, terus tuh ada soal TKD, ada soal core value-nya, terus juga ada soal TWK, ada TBI-nya, serta learning agility-nya. Aku contohin deh salah satu. Yuk coba kita kerjain soal TKD BUMN FR-nya yuk. Teman-teman tinggal klik aja mulai, nanti akan ada soalnya nih. Soalnya sebanyak 100 soal per tryout. Kalau teman-teman udah selesai, tinggal klik aja di sini, klik finish-nya. Nanti akan ada nilainya nih. Ketika teman-teman benar, ada poinnya. Kalau misalnya belum paham, teman-teman bisa klik buka pembahasan dan scroll ke bawah. Di situ ada pembahasannya untuk masing-masing soal. Jadi jangan khawatir kalau misalnya belum bisa, tinggal klik aja pembahasannya nanti dipelajari lagi. Enak banget ya. Terus teman-teman, di sini ada juga nih materinya. Aku contohin deh ya, kita masuk ke TKD number sequence-nya. Bentuknya itu berupa video pembelajaran. Ada juga modul yang bisa teman-teman download. Aku akan coba salah satunya. Di sini materi number sequence nih. Lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai materi TKD BUMN yang berikut. Satu ya, karena dari Ani ke Deva, dari 3 jadi 2, berarti dikurangi 1. Gitu teman-teman, lengkap banget kan ya. Tinggal cus klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Aku tunggu teman-teman join di member Aptaskul. Karena teman-teman langganan 1 kali berlaku selama 1 tahun. Di soal keempat nih teman-teman, sekarang yang ditanyakan itu adalah pola yang di tengah. Berarti kita nanti kerjakan dulu dengan pola kedua, baru nanti kita cari ini pola kebalikan dari belakang dengan nomor 1. Kita lihat ya, pola kedua itu tadi kita udah ketahui juga gambarnya. Ini menggunakan pencerminan dengan cermin horizontal. Seperti ini ya cerminnya. Berarti kita gambar dulu yuk. Nomor 2. Kotaknya dia tetap karena cuma pencerminan ya. Gambar dolarnya dia akan menjadi gambar seperti berikut. S-nya terbalik terus ada garis. Segi 6-nya karena cuma pencerminan sama dia akan simetri ya. Nah, yang dalamnya nih si spiral berarti ketika dicerminkan dengan cermin horizontal gambarnya jadi seperti ini dari bawah dia. Oke. Sekarang teman-teman lihat nih pola pertama yang belakang. Nomor 1
Dia itu menggunakan, kalau teman-teman lihat di sini, segi 6 dan bangun yang ada di tengahnya berputar ke gambar kedua nih. Dia rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Karena dari gambar ke-1 ke gambar kedua, dia rotasinya ke kiri. Ya kan? Tapi karena kita ingin mencari pola yang benar, dari belakang kita gunakan prinsip kebalikan. Kalau rotasinya ke kiri, berarti kita gunakan yang ke kanan. Ya, untuk mencapai tanda tanya ini, berarti kita gunakan rotasi ke kanan. Segi 6 dirotasi ke kanan, bentuknya menjadi seperti ini lagi. Lancipnya itu sekarang ada di samping. Spiralnya ketika dirotasi ke kanan, dia ada di bawah menghadapnya seperti ini. Kotaknya sama jadi persegi. Dolarnya dirotasi ke kanan, bentuknya seperti ini. Nah, coba teman-teman perhatikan. Dia itu sama ya, bentuk dalemannya sama, bentuk bangunnya sama. Hanya saja posisinya yang berpindah. Depan jadi belakang, belakang jadi depan. Kita lihat pola 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang posisinya aja yang berubah, isinya tetap. Kalau pola 5 tadi, karena dia menggunakan pencerminan dengan cermin vertikal, isiannya terbalik nih. Tapi nomor 4, teman-teman, ini hanya pindah posisi. Yang tadinya di depan jadi belakang, belakang jadi depan. Berarti kita gunakan pola nomor 4. Jawabannya adalah opsi yang D. Gampang kan ya? Tinggal teman-teman lihat nih, kalau misalnya yang di depan yang ditanyakan, dari belakang semua. Kalau belakang yang ditanyakan, dari depan semua. Kalau tengah seperti ini, teman-teman bisa padu padankan dari pola yang ada di depan dan pola yang ada di belakang. Mudah kan ya, teman-teman paham kan ya? Kalau teman-teman belum paham, teman-teman bisa ulang lagi video ini, atau teman-teman tonton video pembahasan aku di part-part sebelumnya. Aku cukupkan dulu videonya sampai di sini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Selamat belajar.